Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Pada kesempatan hari ini kami akan bahas terkait dengan risk management at corporate level. Sebelumnya kelompok kami terdiri atas dua orang, yaitu saya Muhammad Afra dan rekan saya Fauzi Dwi Pengastu. Pada diskusi kali ini kami akan bahas terkait dengan corporate risk management yang terdiri atas 15 sub pembahasan yang mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Untuk presentasi kali ini kami menggunakan referensi bukunya Tony Merna yang yaitu berjudul Corporate Risk Management edisi kedua. Oke, nah untuk selanjutnya ini ada langsung aja ke definitions ya teman-teman. Jadi untuk definition sendiri ini nanti kita akan ngebahas tentang definisi-definisi yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita membahas soal si corporate risk management itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada definisi korporasi sendiri teman-teman. Definisi korporasi menurut French and Sauer 1983 itu merupakan asosiasi orang yang dianggap entitas hukum terpisah, dapat memiliki properti, melakukan kontrak, dan terlibat dalam proses hukum, dan tetap ada sampai dibubarkan secara hukum. Ciri-ciri korporasinya itu bertindak sebagai satu orang secara hukum, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari anggotanya, dan dibentuk melalui piagam kerajaan, undang-undang, dan hukum umum. Sedangkan kalau definisi korporasi dari penulis buku ini, yaitu Merna, korporasi itu sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan atau profit pursuing enterprises yang tujuan utamanya merupakan growth atau pertumbuhan perusahaan, efisiensi, dan profit maximization atau pemaksimalan keuntungan perusahaan. Nah, jenis utama korporasi tersebut jenis utama korporasi sendiri itu ada perusahaan terbatas atau limited company yang dikenal juga sebagai corporation aggregate yang beranggotakan lebih dari satu individu. Selanjutnya ada definisi terkait manajemen. Setelah kita tahu definisi korporasi, kita bakal ngebahas definisi manajemen. Definisi manajemen menurut Chambers and Wallace tahun 1993 itu merupakan manajemen adalah pihak eksekutif yang menjalankan fungsi organisasi dan tidak selalu pemilik bisnis, tapi dipilih oleh pemilik untuk mengelola operasional. Kalau teman-teman sadar juga kan banyak kayak pemilik bisnis yang nggak ngelola bisnisnya, tapi dia nyerahin ke orang lain untuk mengelola bisnisnya nih teman-teman. Dan karena hal tersebut, nah motivasi manajemen itu bisa berbeda dari pemilik karena ada perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan terhadap fokus yang pengen diraihnya nih. Misalnya fokus pada pangsa pasar atau penjualan bukan semata profit. Kayak bisa jadi si manajemen tuh pengennya fokus ke pangsa pasar atau penjualan atau pertumbuhan perusahaan yang lebih baik, tapi si pemiliknya tuh pengen kalau fokusnya tuh kayak untung semata gitu. Jadi terjadi perbedaan motivasi atau perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada teknik manajemen menurut Chambers and Wallace juga. Teknik manajemen ini merupakan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas keputusan. Nah, contoh yang bisa diambil itu bisa pakai manajemen by objective, bisa juga pengelolaan sumber daya manusia, bisa juga teknik berbasis model atau statistik. Nah, sedangkan tadi kan kita udah bahas definisi korporasi, definisi manajemen, definisi teknik manajemen. Nah, kita pada akhirnya sampai ke tahap definisi manajemen korporasi menurut buku ini. Sebenarnya itu kayak gabungan dari definisi-definisi sebelumnya yang artinya manajemen korporasi ini merupakan proses pengelolaan aktivitas perusahaan dan organisasi dalam korporasi yang menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ini ada definisi London Stock Exchange
tahun 2002. Nah, London Stock Exchange ini merupakan pasar terorganisir untuk sekuritas yang terbentuk pada tahun 1973. Nah, diatur oleh dewan yang dipilih tahunan, terus anggotanya itu bisa individu, perusahaan tidak terbatas, atau perusahaan terbatas. Terus semua transaksi hanya boleh dilakukan oleh anggota resmi, dan tujuannya itu menggalang dana lewat penjualan saham, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada fungsi FTSE Index. Indeks FTSE ini merupakan kayak indeks di pasar London Stock Exchange ini, yang fungsinya tuh yang pertama ada untuk melihat daftar perusahaan yang diperdagangkan di London Stock Exchange. Terus yang kedua itu menyediakan informasi performa keuangan korporasi, mulai dari harga saham, kenaikan nilai, volume penjualan. Terus juga investor menggunakan FTSE untuk menilai sektor atau perusahaan sebelum membeli atau menjual saham. Nah, sedangkan pandangan Taylor dan Hawkins 1972 itu menilai kalau perusahaan harus jelas soal sikap terhadap pemegang saham, dan ini tuh perlu mendefinisikan yang pertama itu tujuan utama perusahaan, prinsip operasional, dan kriteria evaluasi kemajuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah korporasi. Nah, singkatnya, awalnya tuh korporasi itu di Inggris itu bukan korporasi awal di Inggris itu pertamanya itu mulai dari lembaga amal kayak gereja, sekolah, rumah sakit, yang tujuan awalnya tuh melindungi aset dari masalah hukum kayak misal dari pajak warisan. Nah, ini tuh awalnya juga dilarang untuk aktivitas komersial untuk keuntungan, jadi nggak boleh ada kegiatan komersial apapun, apalagi supaya dapat keuntungan, jadi pure lembaga amal aja gitu. Dan prosesnya pun dikontrol ketat oleh kerajaan, seperti itu. Dan namun seiring berjalannya waktu tuh terjadi perubahan. Nah, ketika raja mulai memberi charter pada asosiasi dagang dan asosiasi diberi monopoli sektor ekonomi tertentu, kayak diberi keleluasaan untuk memonopoli sektor ekonomi tertentu, maka si asosiasi ini tuh jadi berkembang. Jadi perusahaan pemegang saham yang mengejar laba. Jadi yang awalnya tadi nggak boleh melakukan aktivitas komersial untuk dapat keuntungan, tapi seiring berkembangnya waktu tuh jadi perusahaan pemegang saham yang mengejar laba, dan yang akhirnya dilegalkan sebagai korporasi komersial oleh Crown and Parliament. Itu di Inggris ya teman-teman. Nah terus, namun sayangnya seiring berkembangnya juga banyak korporasi yang lepas dari tanggung jawab nih teman-teman. Contohnya tuh kayak korporasi mendapat hak hukum seperti manusia, namun berhasil menghindari banyak tanggung jawab hukum. Kayak contohnya, kayak mereka tuh nyari negara-negara yang hukumnya itu lebih lemah daripada negara asalnya supaya bisa menghindari tanggung jawab hukum. Jadi mereka bisa lebih untung, bisa lebih menguntungkan mereka lah gitu. Jadinya mereka lari dari tanggung jawab hukum tersebut gitu. Nah, masih soal sejarah korporasi juga. Nah, ini tuh banyak terjadi konflik kepentingan di korporasi teman-teman. Karena direksi punya fiduciary duty atau kewajiban tanggung jawab kepada pemegang saham, yang karena ya mereka wajib memaksimalkan keuntungan pemegang saham, jadinya mereka ya nggak terlalu begitu mementingkan kepentingan publik gitu. Jadi ya kepentingan publik itu ya harusnya dilakukan pemerintah yang seharusnya menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, tapi korporasi yang fokusnya itu ya memaksimalkan keuntungan, karena ya korporasi, karena
korporasi punya tanggung jawab kepada pemegang saham, jadi ya fokusnya memaksimalkan keuntungan, sedangkan pemerintah yang harusnya menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat tersebut. Nah, ini tuh juga ada isu soal minim akuntabilitas atas kematian pekerja, kayak kurangan tanggung jawab atas kematian pekerja nih teman-teman. Sayang banget. Terus yang selanjutnya itu ada lemahnya penegakan hukum, kayak reformasi hukum corporate killing sudah lama direncanakan, tapi prosesnya itu sangat lambat dan minim tindakan. Sanksinya juga berat. Untuk direksi korporasi hanya sebatas diskualifikasi. Terus HSE hanya menyelidiki 11% dari kasus kecelakaan kerja besar gitu. Selanjutnya ini ada equity capital of corporation. Equity capital itu merupakan modal ekuitas yang diperoleh dari penjualan saham. Jadi kita memperjualbelikan kepemilikan perusahaan kita melalui penjualan saham di pasar gitu. Nah, pembeli saham atau pemegang saham itu menjadi pemilik sebagian dari perusahaan atau stakeholder kita dan berhak atas keuntungan atau dividen gitu. Tapi pemegang saham tuh nggak bertanggung jawab atas utang perusahaan, teman-teman. Jadi tanggung jawabnya tuh terbatas, cuma sebatas itu aja. Dan kehidupan perusahaan berkelanjutan itu tuh tidak tergantung usia pemilik, sehingga memungkinkan investasi jangka panjang dan lebih mudah memperoleh pinjaman atau debt capital. Dan jenis saham itu ada dua. Yang pertama itu ada common stock atau yang biasa, kepemilikan biasa tanpa jaminan keuntungan tertentu. Tapi ada juga preferred stock yang punya hak-hak istimewa, kayak prioritas pembagian dividen, kayak diduluin pembagian dividennya, tapi juga ada pembatasan tertentu tentunya ya, itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang corporate structure. Nah, ini tuh corporate structure yang pertama itu ada multi-divisional structure yang diadaptasi dari Johnson Scholes. Nah, kalau di sini tuh di tingkat pertama itu ada head office-nya, nanti di tingkat keduanya itu ada divisi-divisinya, terus yang tingkat paling bawahnya itu fungsi-fungsinya gitu. Nah, organisasi ini dibagi ke dalam unit atau divisi berdasarkan produk, layanan, wilayah geografis atau proses itu. Sedangkan untuk corporate structure yang kedua ini tuh diadaptasi menurut si pemilik buku ini gitu. Nah, di tingkat pertama itu ada corporate entity, ada legal, financial, marketing, and personnel. Ini tuh tingkat paling atas yang menentukan segalanya gitu, yang menentukan jalannya si korporasi tersebut. Nah, setelah di tingkat pertama itu nanti ada tingkat 2 yaitu SBU atau Strategic Business Unit. Nah, di sini tuh SBU ada SBUA, SBUB, SBUC, SBUD, SBUE, yang masing-masing SBU itu ada production companies, trading companies, service companies, holding companies, project companies. Itu tuh nanti yang di masing-masing SBU nanti juga akan diturunkan lagi kayak project-projectnya tuh apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjalankan si SBU tersebut gitu. Selanjutnya ini ada corporate management. Nah, tujuannya itu yang pertama menjamin keberlangsungan perusahaan atau corporate survival. Yang kedua itu meningkatkan nilai perusahaan, bisa dari financial yaitu profit atau ROI, tapi non-financial juga bisa kayak market share, reputasi. Terus pelaksananya siapa? Yang pertama ada manajer senior korporat, ada anggota dewan direksi, ada juga stakeholder, bisa dari pemegang saham, pelanggan besar, mitra, pemasok. Terus ada juga pakar eksternal. Terus yang selanjutnya ini ada cakupan pengelolaan risiko. Nah, cakupan pengelolaan risiko itu yang pertama kita harus fokus pasar. Nah, fokus pasar itu maksudnya apa? Kita harus ngerti pasar yang ada gitu, pasar yang perusahaan kita tuh pengen
atau perusahaan kita tuh ada di pasar yang seperti apa gitu. Kita harus aware dengan kondisi pasar saat ini. Nah, terus kita juga harus bikin portofolio proyek SBU yang relevan gitu. Kan kemarin kita juga udah bahas soal portofolio di minggu sebelumnya ya. Jadi kita harus melihat gitu, portofolio proyek kita tuh harus mendukung SBU kita supaya bisa relevan dan bisa membuat kayak korporasi kita tuh bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita. Terus ada juga analisis tren global, yaitu kita bisa lihat dari kemauan-kemauan dari pelanggan, pesaing, pemasok, atau kita juga bisa lihat dari perubahan-perubahan regulasi, politik, sosial. Intinya tuh kita harus aware sama ketidakpastian dan perubahan-perubahan yang ada di analisis tren global gitu. Nah, sumber informasi strateginya itu tuh kita bisa lihat dari mana. Yang pertama kita bisa lihat dari laporan internal, kita juga bisa lihat dari umpan balik monitoring resiko, karena kan kita pasti monitoring resiko dan kita pasti punya data internal gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga dari situ, kita juga bisa lihat sumber eksternal, bisa lihat dari laporan pesaing dan mitra, bisa juga dari statistik pemerintah dan tren ekonomi, bisa juga dari penelitian profesional dan data konsumen gitu. Selanjutnya, di dalam corporate management juga ada yang namanya corporate strategy plan atau CSP, yang tujuannya tuh mewujudkan visi, komitmen, dan harapan stakeholder, menyelaraskan tujuan SBU dengan strategi korporat, mengelola perubahan strategis untuk keunggulan kompetitif, dan proses strategi korporat ini sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan strategis, kita tuh butuhnya apa. Terus setelah kita tahu kita butuhnya apa, kita terus susun portofolio strategi kita tuh kayak apa. Nah, kalau udah tahu, kalau udah disusun portofolio strateginya, nah terus kita komit gitu, kita all in terhadap strategi tersebut, jangan goyah. Nah, selagi komit juga, yang terakhir itu kita perlu manajemen perubahan dan risiko, kita perlu monitoring, terus apakah kita perlu adjust, dan resiko-resiko yang muncul tuh kayak apa, kita harus lihat lagi sepanjang jalan di proses tersebut gitu. Yang selanjutnya, tapi di sini juga ada tantangan di corporate management. Yang pertama itu ada mengelola bisnis yang beragam, karena pastikan portofolionya banyak ya, jadi pasti akan agak sulit. Terus yang kedua itu ada menentukan struktur organisasi. Yang ketiga itu mengatur delegasi wewenang. Terus yang selanjutnya itu ada alokasi modal antar bisnis. Terus yang terakhir itu ada mengelola resiko tiap unit bisnis. Selanjutnya ini ada corporate body, yang tanggung jawab strategi itu ada di top eksekutif atau manajemen puncak. Terus tingkat tanggung jawab dan akuntabilitas tergantung corporate governance. Terus dewan direksi atau board of directors punya tanggung jawab utama atas strategi dan manajemen korporat. Nah, selanjutnya ada ngomongin soal the legal obligations of directors. Nah, direktur itu bertanggung jawab atas keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan, individu dan kolektif. Dan tanggung jawabnya itu berbeda dari manajer gitu. Direktur tuh bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan. Kalau manajer kan mungkin kayak bertanggung jawab atas unitnya doang gitu. Tapi kalau direktur tuh bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan. Dan akuntabilitas direktur kepada perusahaan itu bukan langsung kepada pemegang saham gitu. Terus faktor penentu kesuksesan perusahaan itu yang pertama ada kualitas dewan direksi dan manajemen puncak, ada juga posisi kompetitif perusahaan, terus juga bisa dari faktor eksternal nih teman-teman. Yang pertama ada ekonomi, itu dari suku bunga, inflasi nilai tukar, dan yang kedua itu bisa dari politik, sosial, dan teknologi. Dan selanjutnya itu ada kewenangan pemegang saham. Pemegang saham itu nggak bisa mengubah keputusan direksi secara langsung, karena
tadi kan akuntabilitas direktur kepada perusahaan bukan langsung kepada pemegang saham. Jadinya pemegang saham itu nggak bisa mengubah keputusan direksi secara langsung. Nah, kekuatan utama pemegang saham adalah mengganti Dewan Direksi lewat RUPS. Jadi, meskipun nggak bisa mengubah keputusan direksi secara langsung, tapi ketika RUPS, mereka tuh punya kekuatan untuk ganti Dewan Direksinya. Terus kita bakal bahas soal di board atau Dewan Direksi gitu. Nah, peran utamanya apa menurut Holden 1990? Itu ada 5. Yang pertama, mengarahkan perusahaan, mengangkat managing director or CEO, mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan, memantau kinerja perusahaan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Terus struktur dewannya ada 2, ada yang two-tier system, ini tuh diterapin di Jerman sama Finlandia, itu artinya terpisah antara manajemen dan supervisory board-nya, sedangkan di Jepang dan di UK itu ada one-tier system, yaitu eksekutif dan non-eksekutifnya itu dalam satu dewan gitu. Sedangkan keanggotaan dewannya itu sebenarnya bervariasi ya, dari jumlah, reputasi, dan independensi direktur non-eksekutif. Nah, tugas dewannya itu ada yang pasif, kayak setuju-setuju doang sama si proposal si CEO-nya, ada juga yang aktif, kayak menyusun strategi perusahaan, memilih manajemen puncak baru, menentukan tujuan dan insentif, gitu. Sedangkan untuk ketua dewan atau chairman itu tuh punya pengaruh yang besar terhadap aktivitas risk management, bisa memperkuat atau melemahkan peran direktur non-eksekutif menurut PAI 2001. Nah, memiliki kepemimpinan kuat, antusiasme, kebijaksanaan, dan penilaian baik. Gitu. Selanjutnya ada corporate function. Nah, ketika ngomongin corporate functions, maka kita akan ngebahas lebih lanjut soal corporate missions. Nah, corporate missions itu adalah merupakan titik awal utama yang mengarahkan organisasi, kayak titik awal, kayak titik yang jadi acuan apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai kayak hal yang pengen kita inginkan gitu. Nah, elemen pentingnya tuh ada tujuan organisasi, terus ada juga nilai budaya organisasi, sama ambisi dan fokus kompetitif. Terus peran utamanya tuh ada 3 ya. Pertama, ada directions, kayak menetapkan batasan dan arah strategis. Terus ada legitimization, memberikan kepercayaan dan dukungan stakeholder. Ada motivation, menciptakan semangat korporat untuk motivasi jangka panjang. Nah, perbedaan dengan corporate vision, kalau mission tuh lebih ke hal-hal yang harus kita lakukan kayak sebagai titik awal, dan kita harus ngelihat prinsip dasarnya juga. Jadi kita bisa capai di vision gitu loh, kayak gambaran masa depan yang kita pengenkan. Tapi untuk mencapai si vision ini kita butuh mission supaya kita bisa ngarahin si korporasi kita tuh ke vision yang kita mau itu. Nah, selanjutnya ada corporate governance, yaitu sistem pengawasan dan pengaturan aktivitas manajemen puncak gitu. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama ada forming functions, yaitu merumuskan dan mengkomunikasikan prinsip dasar organisasi, menetapkan prioritas di antara stakeholders. Terus yang kedua itu ada performance functions, yaitu menilai dan meningkatkan inisiatif strategi. Terus bertindak sebagai sounding board bagi manajemen puncak. Terus yang ketiga itu ada conformance functions, yaitu mengawasi kesesuaian aktivitas organisasi dengan misi dan strategi. Terus ada audit, supervisi manajemen, penentuan insentif, hingga pengangkatan manajemen baru. Nah, kerangkanya itu struktur kekuasaan dan tanggung jawab antara stakeholders, pengawasannya oleh board of directors
directors gitu. Nah, prinsip dari good corporate governance menurut si Turnbull Report 1999 adalah pemisahan tanggung jawab CEO dan chairman. Terus yang kedua ada keseimbangan antara eksekutif dan non-eksekutif directors. Terus ada prosedur formal dan transparan dalam pengangkatan direktur. Terus ada fokus pada manajemen risiko dan kontrol internal. Selanjutnya ada objective functions of a company menurut Hasse 1991. Nah, primary objective si perusahaan kan sebenarnya profit ya, tapi tetap juga memperhatikan etika bisnis jangka panjangnya. Sedangkan untuk secondary objektifnya itu adalah mendeskripsikan dan mengevaluasi apa bisnis perusahaan saat ini dan apa yang seharusnya menjadi bisnisnya di masa depan. Sedangkan corporate goals-nya merupakan sasaran terukur untuk mengkonfirmasi implementasi strateginya. Nah, contoh tujuan praktisnya bisa dari target angka tenaga kerja, market share-nya udah berapa, resiko bisa juga dilihat dari rasio keuangannya, dari likuiditas, gearing, dan lain-lain. Terus bisa juga dari minimum pelanggan, bisa juga dari jam kerja hilang karena sengketa industri. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa dilanjut ke Mas Afra. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan corporate strategy. Jadi seperti yang teman-teman tahu, corporate strategy itu merupakan strategi atau mungkin semacam keputusan yang menentukan tujuan dari corporate tersebut, kebijakan utamanya, dan bagaimana rencana perusahaan ke depannya. Gampangnya tuh kita kayak mikir, maksudnya corporate strategy itu kayak kita tuh mau jadi bisnis itu kayak gimana sih, atau korporasi kita tuh mau yang kayak gimana gitu. Nah, bisa seperti yang teman-teman lihat di gambar, di sini kan untuk corporate added value itu ada dua area keputusan utama, yaitu organizational scope sama corporate parenting. Nah, untuk scope activities itu terdiri atas apa sih, kayak kita menganalisis kira-kira pasar mana atau industri mana yang mau kita masukin, atau mungkin pasar yang harus kita tinggalin biar kita nggak terus-terusan rugi gitu. Nah, di corporate parenting sendiri itu bagaimana cara kita sebagai manajemen pusat itu mengelola berbagai unit bisnis yang ada. Nah, nantinya itu bisa menghasilkan dari corporate strategi itu akan menghasilkan corporate added value atau nilai-nilai dalam bisnis kita, sehingga bisnis kita itu bisa bersaing atau lebih kompeten dibanding para kompetitor yang ada di industri yang sama. Nah, dalam menjalankan corporate parenting itu ada beberapa prinsip yang dicanangkan oleh Gold and Campbell pada tahun 1989. Itu yang pertama, kantor pusat itu bisa menambah nilai dengan caranya itu menambah keahlian khusus atau menciptakan sinergi antara strategic business unitnya. Nah, terus perusahaan juga bisa, atau manajemen pusat juga bisa membeli bisnis baru atau membuat bisnis baru kalau misalnya bisnis barunya itu bisa bisa dikembangkan lah sampai nyaingin pesaing-pesaing yang udah ada gitu. Atau mungkin bisa juga ngambil keputusan bahwasannya ini bisa aja kita jual bisnisnya karena dianggap lebih cocok kita lepas gitu, atau mungkin dipegang oleh orang lain, bergabung dalam perusahaan lain kayak gitu. Ini bisa di next. Mas Fauzi. Nah, selanjutnya terkait dengan dua aspek manajemen strategis, di sini ada planning dan kontrol. Planning itu adalah seberapa besar kantor pusat itu ikut campur dalam strategi bisnis di setiap unit bisnisnya. Lalu kontrol itu terkait dengan seberapa ketat pengawasan manajemen pusat terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja bisnis di masing-masing unit bisnisnya. Nah, untuk melakukan pengawasan tersebut atau dalam menjalankan aspek manajemen strategis tersebut, ada 3 buah gaya yang dapat dilakukan oleh corporate. Yang pertama yaitu strategic planning. Jadi fokusnya itu pada perencanaan jangka panjang dengan target strategis dan keuangan jelas. Jadi dengan menggunakan strategic planning ini, corporate bisa menetapkan terkait goals yang harus dipenuhi oleh si masing-masing strategic business unitnya, itu terutama dalam jangka panjang.
Nah, sedangkan kalau untuk strategi kontrol sendiri, ini kantor manajemen pusat itu jatuhnya lebih santai karena dia menyerahkan strateginya, terus juga ibaratnya strategi bisnis atau bisnis unitnya itu ngatur sendiri lah strateginya gimana. Yang penting bisa menghasilkan keuntungan gitu. Kecuali adanya proyek-proyek besar itu biasanya langsung dipegang juga atau langsung diawasi juga oleh uh, manajemen pusatnya. Lalu yang ketiga adalah gaya financial control. Jadi manajemen pusat itu lebih mengatur terkait dengan anggaran untuk masing-masing strategic business unit dan memastikan bahwasannya dengan modal sekian itu masing-masing unit bisnisnya itu bisa mencapai target-target pendapatan yang sudah ditentukan. Nah, terus kita karena ngomongin corporate strategy, karena kita ngomongin risk management, nah di corporate strategy itu risk management itu cukup penting. Kenapa? Karena yang pertama itu supaya nggak berdampak buruk ke masing-masing unit bisnis atau proyek-proyek di bawah masing-masing unit bisnis tadi. Lalu yang kedua adalah harus ada proses yang jelas untuk melakukan identifikasi, mulai dari lalu penilaian, respons, dan kontrol risiko. Nah, lalu yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi buat menjaga transparansi ke pemegang saham. Nah, terkait dengan corporate strategy ini mungkin tadi udah sempat dibahas juga terkait dengan struktur corporate. Ini itu sekarang itu udah banyak terjadi perubahan di korporasi-korporasi, di mana yang tadinya model organisasinya itu yang bentuknya hierarkis, sekarang itu lebih fleksibel terkait dengan jabatannya. Nah, lalu tantangannya adalah bagaimana caranya membangun sistem yang mendukung entrepreneurship atau inovasi dari dalam perusahaan, di mana makanya di sini itu untuk struktur organisasinya itu jatuhnya lebih fleksibel karena ya ini salah satunya adalah untuk mendukung entrepreneurship sehingga masing-masing karyawan itu dapat terus berkembang. Ini bisa di next. Selanjutnya adalah recognizing risk. Risiko itu atau risiko korporasi itu lebih dari sekedar keamanan dari aset-aset fisik yang dimiliki atau terkait dengan keuangan yang dimiliki. Mengapa demikian? Karena korporasi itu harus fokus terhadap ekspektasi dan reputasi perusahaan. Kenapa? Karena yaitu investor itu menilai dari reputasi dari perusahaan tersebut. Karena itu akan mempengaruhi terkait dengan nilai perusahaan tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena saat ini itu investor dan analisis itu atau analisis keuangan itu sekarang tuh lebih banyak menilai terkait dengan reputasi perusahaan. Seberapa baik sih perusahaan itu bisa mengelola risikonya agar dapat menjaga profit di masa depan. Ya, seperti yang kita ketahui kalau misalnya si perusahaan ini nggak bisa mengelola risikonya, maka otomatis perusahaan ini akan sulit untuk sustain dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Nah, perusahaan yang ingin mempertahankan reputasi yang baik tersebut, biar bisa dilirik investor itu harus serius nih dalam menerapkan manajemen risikonya. Jadi manajemen risikonya itu nggak hanya cuma sekedar ada atau cuma sekedar tertulis aja gitu, tapi ini benar-benar diterapkan gitu. Nah, beberapa jenis risiko yang menjadi perhatian dari CEO di banyak korporasi dan risk manager saat ini itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan tata kelola perusahaan, terus pemerasan, perusahaan produk dan terorisme, lalu tanggung jawab lingkungan, risiko politik, regulasi dan hukum, risiko penipuan, dan risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi modern. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, sekarang teknologi semakin canggih, sehingga risiko-risiko yang berkaitan dengan teknologi itu juga semakin besar. Apalagi saat ini banyak perusahaan, terutama korporasi yang semakin banyak mengadopsi teknologi karena bisa meningkatkan efektivitas dan efisien dalam operasionalnya gitu. Nah, kenapa sih risiko dalam bisnis itu semakin kompleks semakin hari gitu? Yang pertama karena adanya globalisasi ekonomi. Jadi semakin banyak tumbuh perusahaan-perusahaan atau ya perusahaan-perusahaan baru. Lalu yang kedua ada perdagangan bebas dan penghapusan tarif. Nah, karena globalisasi ini perdagangan itu semakin bebas di antara dunia. Jadi perusahaan teman-teman ini tidak hanya bersaing di perusahaan lokal, tapi juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Begitu juga ketika teman-teman melakukan ekspansi ke luar negeri, itu perusahaan teman-teman itu tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal yang ada di negara tujuan tersebut, tapi juga negara-negara asing yang memang melakukan kegiatan usaha di sana juga gitu. Lalu yang ketiga adalah bergantung sama persepsi pasar dan pengetahuan yang kuat karena ya
kan kita lihat sekarang ini kan banyak banget kan perusahaan itu yang melakukan CSR, Corporate Social Responsibility, biar memiliki persepsi yang baik di mata pasar atau di mata masyarakat gitu, sehingga produknya itu lebih dikenal. Lalu pengetahuan yang kuat itu terutama dalam bidang teknologi, karena semakin perusahaan mengetahui dengan perkembangan teknologi atau penggunaan teknologi, itu bisa membuat si perusahaan ini lebih efisien dalam operasionalnya, sehingga bisa menghasilkan nilai tambah ataupun menghasilkan pendapatan yang lebih banyak gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan hostile bid atau pengambil alih paksa perusahaan. Nah, biasanya teman-teman, sekarang ini kan karena banyak perusahaan yang tumbuh, strategi tumbuhnya itu dengan cara mengkonsolidasi atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil. Nah, anggaplah kita korporasi yang baru berkembang gitu atau startup ya. Itu biasanya itu banyak perusahaan yang meningkatkan rasio hutangnya agar lebih sulit diambil oleh pihak lain atau diakuisisi atau mungkin ya di merger lah sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Mengapa demikian? Karena ya semakin besar hutangnya, ya siapa sih yang mau mengakuisisi perusahaan yang banyak hutangnya gitu? Pasti lebih mikir lagi karena lebih banyak risikonya. Nah, cuman ketika perusahaan ini meningkatkan rasio hutangnya, itu bisa jadi bumerang karena terlalu banyak utang itu bisa bikin pemegang saham yang sudah ada itu khawatir dan bahkan bisa aja cenderung jadi kabur gitu. Nah, terus kita akan bahas terkait dengan peran outsourcing dalam mengurangi risiko. Outsourcing ini bisa membantu perusahaan menghindari risiko yang sulit mereka kendalikan sendiri. Contohnya, misal supermarket itu sering menyerahkan kegiatan penyimpanannya, kontrol kualitas, keamanan transportasi produknya itu kepada pemasoknya gitu. Karena mungkin bisa saja meminimalkan risikonya dan juga mengefisiensikan cost yang dikeluarkan. Contoh kasusnya ini adalah salah satu supermarket besar di Inggris yaitu Tesco. Tesco ini dia awalnya itu berani mengambil risiko dengan mengembangkan bisnis online sebelum adanya supermarket lain yang sadar akan potensi bisnis online gitu. Nah, hasilnya apa? Tesco itu jadi pemimpin pasar online grocery terbesar di dunia. Tapi ada juga kekhawatiran bahwasanya dengan adanya supermarket besar ini dapat membentuk monopoli pasar dan membuat harga kurang fleksibel bagi konsumen. Setelah itu membuat adanya risiko lain terhadap supermarket kecil yang memang baru muncul atau sedang dalam tahap berkembang jadi lebih besar lagi. Bisa di next. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan specific risk at corporate level. Ini ada beberapa hal spesifik yang mungkin nggak pasti ada Pak, tapi kebanyakan dari poin-poin ini ada di setiap korporasi. Yang pertama terkait dengan masalah hukum, ya kita tahulah kalau hukum itu nggak cuma individu, tapi juga perusahaan itu bisa dituntut dan dihukum atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu kita bisa juga menggunakan doktrin corporate menswear itu untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu dapat dianggap memiliki niat atau kesalahan dalam suatu tindak pidana. Lalu perusahaan dan direksinya itu harus bisa bertanggung jawab atas insiden-insiden yang mengakibatkan kematian atau cedera serius atau kecelakaan dalam lingkup perusahaannya. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan health and safety regulation. Ini berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi perusahaan itu harus menerapkan K3, terus juga mungkin kalau misalnya adanya regulasi-regulasi baru, itu perusahaan harus terus memperhitungkan risiko-risiko yang sebelumnya itu nggak ada, atau mungkin yang sebelumnya belum diidentifikasi, karena adanya peraturan atau regulasi baru tersebut. Lalu yang ketiga adalah privatization and market consolidation. Nah, dulu itu banyak korporasi itu yang memanfaatkan peluang privatisasi. Nah, cuman privatisasi itu sekarang semakin terbatas. Kalau mungkin buat teman-teman tahu, privatisasi itu adalah gimana perusahaan swasta ini menggunakan aset-aset atau menggunakan perusahaan pemerintah publik sehingga diubah menjadi perusahaan swasta kayak gitu. Nah, banyak perusahaan besar ini itu beralih caranya itu dengan konsolidasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu konsolidasi dengan melakukan
merger atau mengambil alih bisnis-bisnis kecil dan menengah yang sedang berkembang. Next. Bisa di next, Mas Ozi. Selanjutnya, risiko yang selanjutnya adalah terkait dengan corporate influence on public opinion. Jadi mungkin memang ada beberapa perusahaan yang melakukan konsolidasi di bidang atau di industri media dan penyiaran. Nah, ini itu bisa cukup berbahaya karena atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memang memiliki power yang cukup besar seperti konglomerat itu untuk mempengaruhi opini publik karena mereka memang memiliki power di industri penyiaran tersebut gitu. Lalu yang keempat adalah terkait dengan globalization and government relation. Globalisasi itu memberi perusahaan kekuatan besar untuk menekan pemerintah. Contohnya misalnya kayak teman-teman perusahaan lokal itu ketika udah banyak perusahaan asing yang masuk terus juga mulai bersaing, teman-teman bisa menekan pemerintah untuk menaikkan tarif sehingga nantinya para perusahaan asing itu akan lebih merugi lah atau mungkin bahkan mengurangi perusahaan-perusahaan asing yang ada karena adanya tarif tersebut atau mungkin adanya pembatasan-pembatasan. Lalu jika tuntutan perusahaan itu tidak dipenuhi, mereka itu bisa mengancam untuk menarik investasi atau mungkin memindahkan operasinya itu ke negara lain. Nah, terus yang terakhir adalah terkait dengan cash flow risk. Ini langsung bahas terkait dengan studi kasusnya itu terkait dengan cash flow dari adanya di bidang minyak ini. Salah satunya adalah Pertamina yang bergantung pada harga minyak dunia. Jadi ketika harga minyak ini turun drastis, maka cash flow-nya itu akan kurang baik juga karena pendapatan perusahaan juga akan berkurang. Nah, nanti dia bisa bisa menghambat terkait dengan proyeknya atau pengurangan produksinya kayak gitu. Ini bisa di next. Selanjutnya adalah jabatan terkait dengan the CRO atau Chief Risk Officer. Jabatan ini itu bertanggung jawab atas seluruh proses manajemen risiko dalam perusahaan. Nah, cuman adanya CRO ini itu masih dipandang skeptis atau dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena beberapa pihak itu berpendapat bahwa risiko bisnis ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi ketika teman-teman membuat sebuah bisnis, ya pasti itu sudah ada risikonya. Nah, makanya adanya CRO ini hanya sebagai sebuah validasi lah kalau misalnya manajemen risiko di perusahaan atau di korporasi tersebut memang sudah dilaksanakan karena ada jabatan CRO-nya ini. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa menghilangkan risiko bisnis berarti menghilangkan nilai penting dalam perusahaan. Ya, seperti yang kita sudah bahas di minggu lalu ya teman-teman, semakin tinggi risikonya, maka akan semakin tinggi return-nya. Jadi ketika risiko ini dihilangkan, maka aspek-aspek penting atau nilai penting untuk mendapatkan return tersebut bisa aja hilang atau kesempatan kehilangan pendapatan kayak gitu karena menghilangkan risiko-risiko yang ada. Lalu bahasan selanjutnya itu adalah bagaimana perusahaan korporat itu menilai risiko. Nah, proses manajemen risiko di korporat ini menurut Thomson and Perry pada tahun 1992 itu masih sama, ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko, terus analisis implikasinya, respon untuk meminimalkan risiko, dan mengalokasikan kontingensi atau mungkin rancangan cadangan yang sesuai untuk memitigasi atau untuk mengatasi risiko yang ada ketika risiko itu terjadi. Nah, tujuan manajemen risiko korporat itu yang pertama untuk memahami risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, lalu mengomunikasikan risiko dan strategi penanganannya kepada setiap unit bisnis yang terdampak, dan memelihara corporate risk atau corporate risk register atau daftar risiko yang ada di korporasi tersebut sebagai catatan untuk pengelolaan risiko di perusahaan. Jadi ketika kita udah punya corporate risk register ini, jadi ketika teman-teman atau manajer itu ingin membuat proyek baru di tiap unit bisnis, itu udah ada list risikonya. Jadi tinggal diambil dari situ dan mengidentifikasi risiko-risiko yang memang mungkin belum ada di daftar tersebut, sehingga itu bisa menghemat waktu dan menghemat biaya juga.
Bisa di next. Nah, pentingnya manajemen risiko dalam struktur perusahaan ini menurut Harley tahun 99, ini risiko ya saat ini itu dianggap sebagai ancaman utama dalam struktur organisasi. Mengapa demikian? Karena ketika salah satu struktur organisasi itu terpapar sebuah risiko atau terdampak sebuah risiko, itu nantinya akan mengganggu atau mungkin memiliki hubungan ke unit bisnis lainnya atau struktur lainnya dalam sebuah perusahaan tersebut. Ini dinamakan domino effect. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, makanya ini tuh dianggap sebagai ancaman utama. Lalu yang kedua adalah pendekatan perusahaan terhadap risiko menjadi sama pentingnya dengan operasional dan keuangan. Nah, sekarang itu pendekatan perusahaan terhadap melihat risiko itu udah sama pentingnya, nggak dipandang sebelah mata lagi, kayak ibaratnya setara lah dengan pentingnya operasional di perusahaan dan keuangan di perusahaan. Nah, terus cara perusahaan mengelola risiko menjadi bagian fundamental dari strategi korporat karena memang tidak bisa dipisahkan dari strategi korporat itu sendiri. Nah, dampak risiko pada regulasi dan kebijakan pemerintah, yang pertama, perusahaan besar bisa menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan regulasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu beberapa perusahaan merespon risiko legislatif dengan risiko legislatif itu merupakan risiko-risiko yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya perusahaan itu bisa menuntut keringanan pajak, terus juga mengancam memindahkan unit bisnisnya ke negara lain atau membentuk kartel untuk mengontrol harga sektor industri tertentu, atau mungkin dalam kata lainnya adalah membangun monopoli pasar sehingga dia bisa mengontrol harga di sektor-sektor tertentu yang dia kuasai. Bisa di next. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan corporate risk strategy. Yang pertama adalah tanggung jawab dan pencatatan risiko. Ini pertama kita adalah menentukan siapa yang nantinya bertanggung jawab mengelola risiko dan tentunya membuat daftar risiko dan mencatat cara mengatasinya. Lalu rencana penanganan risiko yang pertama adalah menyusun strategi untuk mengurangi dampak risiko. Terus setelah disusun strateginya, kita komunikasikan rencana tersebut ke masing-masing unit bisnis yang terdampak atau terkait. Lalu kita bisa menggunakan metode analisis seperti decision tree dan assumption analysis untuk menilai efektivitas dari tindakan, sehingga kita bisa melihat opsi mana yang sekiranya bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan atau mungkin lebih meminimalkan kerugian yang ada. Lalu terkait dengan kategori penanganan risiko, ini seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, ini masih tetap 4. Yang pertama itu adalah risk avoidance, yaitu kita menghindari risiko, misalnya kita bisa melakukan pembatalan proyek, terus keluar dari pasar yang tidak menguntungkan tersebut, atau mungkin menjual aset bisnis karena aset bisnis itu sudah sangat merugi. Lalu risk reduction atau pengurangan risiko, kita bisa melakukan akuisisi, terus inovasi produk, ekspansi pasar baru, dan efisiensi proses bisnis. Terus juga kita bisa juga risk transfer atau mengalihkan risiko, misalnya bermitra dengan pihak lain atau menggunakan asuransi sehingga risiko tersebut di-cover oleh asuransi. Lalu risk retention atau kita menerima risiko tersebut dengan menjalankan bisnis karena memang kita melihat adanya potensi keuntungan yang besar ketika kita mengambil risiko tersebut dibanding dengan kerugian yang ada pada risiko tersebut gitu. Nah, analisis gap ini juga digunakan untuk mengurangi risiko. Nah, fungsinya untuk menyesuaikan strategi perusahaan, menambah atau mengurangi unit bisnis dalam portofolio, mengubah strategi politik SBU, dan menyesuaikan target perusahaan. Bisa di next. Jadi kita akan bahas terkait dengan health and safety and the environment. Ini perusahaan itu harus menganggap kesehatan dan keselamatan sebagai bagian utama dari manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa definisi, terutama terkait dengan insiden dan accident. Yang pertama terkait dengan keselamatan, ini menurut penulis buku yang kami gunakan, yaitu Myrna. Yang pertama, keselamatan itu merupakan situasi yang bebas dari bahaya atau risiko, dan bahaya atau risiko tersebut memiliki pengendalian yang sesuai dengan hukum, regulasi, etika, dan praktik budaya di lingkungan perusahaan atau korporasi tersebut. Yang kedua, terkait dengan definisi insiden, itu berupa situasi atau kejadian tak terduga dalam sistem teknis yang bisa berpotensi berbahaya. Lalu definisi kecelakaan atau insiden itu adalah kejadian tak terduga
yang berbahaya bagi manusia, properti, atau lingkungan. Dan peristiwa tak terencana yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian bisnis itu menurut UK Health and Safety Executive tahun 93. Nah, teman-teman, sini perlu diperhatikan bahwa insiden dan asiden atau kecelakaan itu berbeda. Kecelakaan atau asiden itu dia itu udah pasti mengakibatkan cedera atau kerusakan. Sedangkan insiden itu masih sebuah kayak semacam kecelakaan, tapi dia itu belum sampai ke tahap kecelakaan, tapi dia masih berpotensi mengakibatkan cedera atau kerusakan. Misalnya contoh kecelakaan itu mungkin ini ya, kalau teman-teman tahu mungkin ada kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir dulu di Chernobyl, itu termasuk kecelakaan kerja, maksudnya masuk ke dalam kategori kecelakaan atau asiden karena mengakibatkan cedera atau kerusakan yang cukup parah. Nah, sedangkan insiden ini merupakan lebih ke kesalahan teknis yang menyebabkan tetap adanya kerugian, cuman dia itu lebih minim gitu loh. Ibaratnya satu tingkat di bawah kecelakaan. Misalnya teman-teman menggunakan forklift gitu, terus forkliftnya itu nggak sengaja ngejatohin barang karena teman-teman bawanya ngantuk gitu, sehingga barang yang dibawa di forkliftnya itu jatuh gitu. Nah, itu tidak menyebabkan cedera dan memang berpotensi menyebabkan kerusakan, tapi belum tentu menyebabkan kerusakan gitu. Nah, soalnya kita akan bahas terkait dengan dampak kecelakaan bagi perusahaan. Itu ada beberapa, misalnya meningkatkan biaya operasional, terus menurunkan efisiensi produksi, menyebabkan penurunan moral karyawan, dan menciptakan citra buruk di mata publik. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah the domino effect yang saya sudah mention sebelumnya. Jadi, kecelakaan itu bisa terjadi akibat serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Jadi, ketika salah satu langkah dicegah atau risiko itu bisa ditanggulangi, kecelakaan bisa dihindari atau dampaknya bisa dikurangi. Nah, tahap penyebab kecelakaan itu ada 3, mulai dari preliminary events, yaitu faktor awal yang meningkatkan risiko. Misalnya, ketika teman-teman mempunyai mesinnya ini non-stop gitu, kerja 24 jam kerjanya panjang, terus teman-teman nggak pernah servis juga, nggak peduli lah, yang penting mesinnya jalan gitu. Nah, terus itu akan mulai terjadi initiation events atau kejadian pemicu kecelakaan. Misalnya karena mesinnya terus on 24 jam non-stop, itu akhirnya mesinnya overheat dan akhirnya mesinnya meledak. Nah, lalu ada intermediate events, yaitu situasi di mana ada hal-hal yang berburuk atau bahkan bisa mengurangi dampak dari si initiation events ini. Misalnya contohnya ketika mesin itu meledak, kan ada apinya. Nah, sedangkan alarm kebakarannya itu tidak berfungsi. Nah, itu tentunya akan memperburuk situasinya. Akhirnya kebakaran besar pun terjadi. Nah, jika teman-teman melihat tabel atau bagian alur di sebelah kanan ini, itu kan bisa dilihat initiation events itu terdiri atas beberapa preliminary events yang menyebabkan sebuah initiation events, lalu berubah menjadi intermediate events yang dimana itu bisa memperburuk atau bahkan mengurangi, lalu sehingga akhirnya adalah outputnya adalah sebuah accident atau yang kalau dalam study case tadi adalah kebakaran besar tadi gitu loh. Nah, ini tuh juga bisa terjadi juga karena adanya hazardous condition atau kondisi-kondisi yang memang perusahaan ini cukup berbahaya gitu. Ini bisa di next. Terus kita bahas terkait dengan hazard and risks. Hazard itu merupakan kondisi yang berpotensi menyebabkan cedera, kematian, kerusakan, atau pencemaran lingkungan. Sedangkan risk itu kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya yang terjadi. Nah, untuk hazard sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu physical injury hazard dan health hazard. Physical injury hazard itu merupakan itu yang berkaitan dengan fisik. Misalnya ada galian tanah, terus teman-teman lewat, teman-teman jatuh. Itu yang terkena adalah fisik. Itu juga dengan pekerjaan atap, teman-teman lagi benerin genteng bocor, terus jatuh, yang kena adalah fisik. Keren alat berat juga sama. Nah, sedangkan health hazard ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama kimia, fisika, dan biologi. Fisika itu contohnya misalnya kayak tadi nuklir gitu. Itu kan akhirnya
menyebabkan kerugian yang sangat besar dan berdampak pada kesehatan, bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Terus hubungan antara hazard and risk, yang pertama itu hazard itu berkaitan dengan tingkat keparahan akibat bahayanya, sedangkan risk itu kombinasi tingkat keparahan dan kemungkinan kejadian. Bedanya risk ini adalah adanya probabilitas, sedangkan kalau hazard ini dia itu bisa terjadi tanpa adanya kegagalan sistem. Misalnya ketika teman-teman memiliki pabrik gitu, terus pabrik tersebut membuang limbahnya ke sungai, yaitu teman-teman udah tahu kalau misalnya tanpa adanya kegagalan sistem ya sungai bakal tercemar karena memang teman-teman itu nggak mengindahkan risiko tersebut. Sedangkan risiko itu bergantung pada kemungkinan kejadian. Nah, anggaplah teman-teman udah menggunakan alat atau mungkin cara-cara agar si limbah ini nggak mencemari lingkungan atau mencemari sungai tersebut, tapi kan ada probabilitas itu bisa terjadi. Nah, itu merupakan risiko. Nah, hazard and risk ini itu terjadi biasanya karena kesalahan umum manusia, misalnya salah memahami instruksi, terus keliru dalam tugas, atau tidak menyadari adanya kesalahan. Nah, penyebab-penyebab kesalahan ini bisa dari beban kerja berlebihan, kebosanan, tekanan emosional, tenggat waktu, dan atau deadline yang sangat mepet atau ketat gitu. Ini bisa di next. Selanjutnya kita membahas terkait dengan Environmental Management System atau EMS ISO 14001. Jadi ISO 14001 itu merupakan standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Ini dikembangkan oleh Komite TC 207 pada tahun 1994 dan terbitkan pada 1996. Lalu kemudian diubah atau direvisi menjadi ISO 14001. Nah, manfaat ISO 14001 ini adalah utamanya itu ada 4, yaitu memenuhi peraturan terkait dengan kebijakan-kebijakan lingkungan, lalu menjadikan ini sebagai keunggulan kompetitif perusahaan dibanding kompetitor lainnya, lalu meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pasar atau masyarakat, dan untuk melaksanakan manajemen kualitas dan keselamatan kerja itu sendiri. Yang bisa di next. Selanjutnya kita akan melihat overview dari corporate risks. Nah, yang pertama adalah penyebab kegagalan perusahaan. Nah, kegagalan seperti yang sudah saya mention tadi, itu terjadi karena adanya kesalahan manusia dan kurangnya manajemen risiko. Contohnya, ini adalah kebangkrutan asuransi Jiwasraya. Dia itu memiliki risiko gagal bayar karena dia memiliki investasi yang cukup besar ke proyek-proyek yang memang sangat berisiko dan dia berharap mendapat keuntungan yang sangat cepat. Cuman nyatanya manajemen risiko atau manajemen investasinya Jiwasraya ini kurang baik, sehingga risiko gagal bayar terhadap pemegang polis ini benar-benar terjadi gitu. Dan ini juga adanya karena lemahnya pengawasan keuangan di perusahaan asuransi Jiwasraya tersebut. Lalu yang kedua adalah meningkatnya risiko korporat. Nah, potensi bencana perusahaan semakin besar dan berkembang lebih cepat dari kemampuan organisasi mengatasinya. Jadi ya risiko semakin besar, semakin banyak, sedangkan cara perusahaan mengatasinya itu belum bisa sepadan dengan perkembangan dari atau potensi dari si bencana atau risiko yang semakin banyak gitu. Nah, kesalahan manusia juga menjadi penyebab utama kerentanan perusahaan yang menyebabkan risiko-risiko atau bencana, kecelakaan, dan insiden terjadi. Nah, kalau kita melihat evolusi risiko perusahaan, itu kalau 16 tahun lalu atau zaman dulu, itu risiko utama merupakan risiko-risiko fisik, kayak kebakaran, mencurian, dan manusia kayak cedera pekerja atau cedera pelanggannya atau konsumennya. Nah, cuman saat ini, risiko itu nggak hanya sebatas hal tersebut saja atau yang bisa dilihat mata saja, tapi lebih fokus terkait dengan risiko-risiko yang terkait dengan operasional dan strategis yang kompleks. Contohnya kayak tadi misalnya reputasi, itu kan dia kan nggak bisa dilihat ya, tapi maksudnya nggak berwujud, tapi itu memang sangat sangat berpengaruh lah terhadap nilai si perusahaan tersebut atau nilai di mata investor gitu, dan juga di mata pasar atau masyarakat. Bisa di next.
Terus adalah the future of corporate risks. Ya, ini balik lagi kita melihat lagi terkait dengan perkembangan kesadaran risiko korporasi. Mulai dari tahun 70-an, korporasi itu hanya melihat bencana itu hanya terjadi pada pihak-pihak lain. Jadi belum merasa bahwasanya bencana itu bisa terjadi di kita. Padahal memang risiko itu ya bisa juga terjadi di kita. Nah, pada tahun 80-an, korporasi itu udah mulai banyak bahwasanya risiko itu bisa terjadi di kita dan risiko itu mulai meningkat semakin banyak. Nah, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan atau korporasi itu melakukan solusi yaitu dengan menggunakan asuransi sehingga bisa di-cover oleh asuransi tersebut kerugiannya. Lalu pada tahun 80-an itu mulai ada risiko terkait dengan tata kelola perusahaan dan ancaman terorisme dengan mengubah pendekatan risiko, dan lalu pada abad ke-21 sekarang ini itu risiko semakin kompleks karena adanya perkembangan teknologi sehingga adanya risiko-risiko atau bencana seperti siber dan peretasan dan lain-lain. Tuh. Terus untuk corporate sendiri ini ada pendekatan baru. Kalau dulu itu fokusnya pada titik kegagalan atau di mana ketika perusahaan melihat gagalnya di situ, ya udah kita tanggulangi risikonya di situ. Sedangkan kalau sekarang ini fokusnya ini lebih ke finansial dan operasional. Apapun risiko yang menyangkut atau berdampak pada finansial dan operasional itu perusahaan akan memitigasinya. Terus kita harus menjaga rahasia perusahaan. Kita harus melindungi data, reputasi biar nggak bocor, apalagi di era industri teknologi yang semakin canggih ini. Terus kita bisa membuat perjanjian rahasia dengan karyawan untuk menjaga rahasia-rahasia perusahaan atau data-data perusahaan, lalu menghancurkan dokumen-dokumen penting dengan cara yang aman, lalu bisa juga waspada sama jurnalis investigasi yang cari informasi sensitif perusahaan, karena itu bisa disalahgunakan. Terus regulasi yang tidak disukai perusahaan itu ada 4. Yang pertama, upah minimum, pajak energi, batasan jam kerja, dan pengakuan serikat pekerja. Ya, yang poin terakhir ini kita tahu lah ya. Antara perusahaan dan serikat pekerja itu selalu bersitegang karena mereka masing-masing memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang. Yang bisa di next. Ya, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama tingkat korporat membahas atau risk di tingkat korporat ini membahas jenis bisnis yang dijalankan dan strategi pertumbuhannya, lalu fokusnya itu pada portofolio bisnis, kontribusi keuntungan, dan ekspansi industri. Terus juga adanya diversifikasi dan struktur organisasi juga menjadi perhatian utama di corporate risk ini. Lalu korporasi itu punya kekuasaan dan kendali yang besar sehingga harusnya bisa mengelola risikonya dengan baik agar korporasi ini bisa terus berkembang dan sustain dalam jangka panjang. Baik, sekian saja kami dari kelompok 13 yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kami diskusikan atau yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.